Sama Wali Songo yang kebanyakan mereka dzurriyyah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat Indonesia ini. Hebat. Hadirin rahimakumullah. Bagaimana kok begitu? Nah, niki sing badhe kula aturaken. Ngeten. Iman sing bener niku mengimani Quran Sunnah 100%. Asal sahih, totalitas utuh. Jangan ada satupun ayat yang diingkari. Jangan ada satupun hadis yang diingkari. Asal itu sahih. Jangan ada satupun hadis yang ditolak. Asal itu sahih. Nah, untuk itu Allah Subhanahu wa ta'ala kepada bangsa Indonesia mengirimkan para dai yang rata-rata fikihnya madhab Syafi'i, rata-rata tauhidnya Imam Asy'ari, Imam Maturidi, thariqahnya akhlak tasawuf Notwati, Imam Junaid, Imam Abil Hasan Asyadzili, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan Imam Ghazali. Nah, karena ada tokoh-tokoh ini, maka Islamnya Indonesia menjadi Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan insya Allah 100% sama dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, diwarisi oleh Ahlul Bait dan para sahabatnya. Para rawuh, kita oleh Allah dipilihkan madhab Syafi'i, itu ternyata ada rahasianya, ada siri dan asrornya. Mana siri dan asrornya? Begini, Imam Syafi'i itu mengakses ajaran ilmunya Nabi, baik yang bersumber Al-Quran atau hadis, lewat semua jalur. Jalur Ahlul Bait diterima Imam Syafi'i, jalur sahabat diterima Imam Syafi'i, jalur sanadnya Imam Syafi'i sendiri tentu juga diterima Imam Syafi'i. Madhab Abu Hanifah, Imam Hanafi, itu lebih banyak mendapatkan ajaran Islam lewat jalur Ahlul Bait. Imam Hanafi berguru pada seorang Ahlul Bait keturunan Rasulullah SAW, Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq berguru kepada abahnya sendiri, Imam Baqir. Berguru kepada abahnya sendiri, Imam Ali Zainul Abidin. Berguru pada abahnya sendiri, Imam Husain As-Sibti, cucu Rasulullah SAW. Imam Husain berguru langsung kepada mbahnya Rasulullah SAW. Dari jalur itu Imam Hanafi mewarisi ilmunya Nabi yang lewat Ahlul Bait. Nah, terus Imam Maliki berguru kepada Imam Nafi'. Imam Nafi' berguru kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sahabat, bukan Ahlul Bait, berguru langsung kepada Rasulullah SAW. Imam Malik mewarisi ilmunya Nabi lewat jalur sahabat. Imam Hanafi mewarisi ilmunya Nabi lewat jalur Ahlul Bait. Nah, Imam Syafi'i mewarisi ilmunya Nabi wadua. Apa itu? Ya, wadua. Lewat kedua-duanya jalur itu, ya jalur sahabat, ya jalur Ahlul Bait. Karena Imam Syafi'i ngaji ke Syekh Abu Yusuf, sahib dan temannya Imam Hanafi. Dengan ngaji ke Syekh Abu Yusuf, Imam Syafi'i mewarisi ilmunya Imam Hanafi, yang itu mewarisi Nabi juga lewat jalur Ahlul Bait. Imam Syafi'i setelah ke Madinah juga ngaji ke Imam Malik sampai apal kitab Muwatta. Dengan ngaji kepada Imam Malik, Imam Syafi'i juga mewarisi ilmunya Nabi lewat jalur sahabat. Lengkap sudah. Plus Imam Syafi'i sendiri punya jalur sendiri.
Imam Syafi'i punya guru Imam Waqi'. Imam Waqi' punya guru Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri punya guru sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Abdullah punya guru langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai Imam Syafi'i hanya berguru pada Imam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa jundih. Amma ba'du, ikhwatil kiram, ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ashabal fadilah, para habaib, para kiai, para masyayikh, utamanya Rais li Hayati Ta'mir Masjid Agung Kota Malang, Syekhi wa Ustadzi Romo Ki Haji Muhid ingkang kula mulyakaken, Romo Ki Haji Zainuddin Muhid, mugi-mugi sehat panjang umur. Para imam, para khotib, ugi para takmir, tokoh masyarakat, pengurus NU, pengurus Muhammadiyah, lan lintu-lintinipun, mugi-mugi istiqamah alal Islam, ahli sunnah wal jamaah. Para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, malam ini sangat penting menurut riwayat Ibnu Abbas di kitab Kashifatus Saja. Di malam ini Allah akan menetapkan apa yang akan terjadi dalam waktu satu tahun. Lalu nisfu Sya'ban tahun depan juga akan ditetapkan lagi apa yang akan terjadi dalam waktu satu tahun. Ada rencana panjang sejak zaman azali, tapi setiap tahunnya apa rencana panjang itu tetap jadi apa enggak? Jadi Allah punya kewenangan, punya hak untuk merevisi, ditetapkan atau dihapus. Yamhullah ma yasha wa yusbit. Apakah rencana panjang itu dalam tahun ke depan ditetapkan atau dihapus, diganti, direvisi? Malam ini Allah akan melakukan yamhullah ma yasha wa yusbit. Barangkali selama ini iman kita masih ada syak, kurang mantap 100% tentang Allah, kurang mantap 100% tentang tauhid, kurang mantap 100% tentang kebenaran dan kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW, kurang mantap 100% tentang haqiyatul Quran, tentang kebenaran Al-Quran. Muga-muga malam ini Allah yusbit, menetapkan kita menjadi orang-orang yang mantap imannya, murni tauhidnya, dan lurus akidahnya alama kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh wa salafus salih. Hadirin rahimakumullah, kepingin kita bukan hanya bener imannya setahun ini, ya bener imane, ya dawa umure akeh, dawie macam-macam, mundak pangkate nggih monggo mawon. Wong itu penting untuk ibadah. Kita Islam, tapi kalau kita nyuwun sewu enggak menguasai dunia, Islam tapi kita enggak pede. Islam itu yang paling baik, Islam tapi juga berkuasa.
juga dominan, sehingga bersama orang lain di luar Islam kepada mereka kita merintah, bukan kita diperintah. Kita mewarnai, bukan kita diwarnai, gitu. Nah, makanya Nabi pernah berdoa, Allahumma ja'alid dunya fi yadi wa la taj'alha fi qalbi. Ya Allah, jadikan dunia ada di genggamanku. Kader Masjid Agung, hafid Quran, sergap tahajud, dadi wali kota, apik. Halo, alumni Sidogiri, alumni Yaman, hafid Quran, apal alfiyah, dadi gubernur, apik mas, apik balik kira, apik sapol pole. Kiai Sewu gak dadi opo-opo, dengan Kiai Siji dadi pejabat dalam hal menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, lebih efektif Kiai Siji yang jadi pejabat daripada Kiai Sewu nggak jadi opo-opo. Misalnya di Malang Raya marak minuman oplosan, Kiai Sewu seminggu keliling di desa-desa, kecamatan-kecamatan, ceramah oplosan haram, oplosan haram, oplosan haram, gak hilang. Seminggu nggak jamin hilang. Tapi kalau ada kader jami, mukmin, takwa, santri, kenceng, militan, jadi bupati, apa mana jadi gubernur, nggak usah repot-repot, bengok-bengok ceramah, erek-erek, apa erek-erek, tanda tangan, gaya peraturan, perda, nopo perbub, nopo instruksi ke polisi, instruksi satpol pp, pelarangan keras peredaran semua jenis minuman keras, nggak peduli hotel, warung, larang kabeh. Nah, penegak hukum aparat berdasar instruksi ini berani bertindak, nggak usah seminggu telo are bon elang bon. Nggih napa nggih? Mboten salah nisfu Sa'ban ndonga panjang umur, amin, tetap iman, amin, bener akidahe, amin, nggih to, tambahi banyak obeng, amin, nggak salah, nggih. Daripada itu dikuasai orang lain. Hadirin, tapi nggak mungkin orang sebanyak ini sok dikabi. Mana kok ngertos sok dikabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wong namanya nasib, ada yang kaya harta tapi kadang nyun sewu agak miskin ilmu, ada yang kaya ilmu tapi agak miskin harta. Biasa ngoten, duwe akeh loro-loron wonten, sehat tapi duwe didik nggih wonten, diterima mawon. Dari semua permintaan itu para rawuh, yang malam ini kita benar-benar ingin ditetapkan Allah, semoga sejak malam ini sampai kita mati, iman kita benar, Islam kita benar, akidah kita benar, tauhid kita murni, nggak kecampuran kemusyrikan, dan full ahlus sunnah wal jamaah, nggak kanan nggak kiri, lurus. Nah, untuk itu di samping berdoa, tentu wawasan ilmu juga berperan penting dalam meluruskan iman dan akidah itu. Alhamdulillah, kita patut bersyukur menjadi bangsa Indonesia jauh dari Mekah Madinah, jauh dari pusat sumber munculnya Islam, tapi Allah menghendaki dan mentakdirkan kita insya Allah lebih dari bangsa-bangsa yang lain. Ketika bangsa yang lain yang meskipun jaraknya dengan Mekah Madinah lebih dekat, mereka Islamnya kadang 25%, 30%, 50%, kita jauh dari Mekah Madinah, namun Islam mulai Sabang sampai Merauke itu tetap kisaran 90%. Kalau Jawa Timur, saya mengikuti acara di Pemprov Jawa Timur itu 98, Islamnya 98, khusus Madura lebih lagi 99,
kita sangat bersyukur jarak kita jauh dari Mekah Madinah, tapi dengan ridho dan kehendak Allah menjadi bangsa yang Islamnya paling banyak. Dan negara-negara lain yang kadang jaraknya lebih dekat dengan Mekah Madinah, Islam tapi belum tentu ahlu sunnah wal jamaah. Ada yang Islam tapi syiah, sabut sahabat, mengolok-olok menghina para sahabat. Ada yang Islam tapi wahabi, menghina mengolok-olok para habaib dzurriyah. Ada yang Islam tapi partainya komunis yang jaraknya dengan Mekah nggak jauh. Nah, kita ini jauh dari Mekah, ya Islam, ya mayoritas, ya ahlu sunnah wal jamaah. Kalaupun ada yang lain kecil, tetap mayoritas ahlu sunnah wal jamaah. Panjenengan kalau sempat keliling ke berbagai negara, pengamalan ahlu sunnah wal jamaah paling masif, apa paling masif, paling besar-besaran itu ya di Indonesia ini sudah. Acara haul Kiai Hamid Pasuruan, insya Allah yang hadir di atas 100.000, dan haul manakib tentu itu bagian dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nggak ada di negara lain, Mekah mana-mana haul sampai 100.000. Haul Al Habib Abdullah bil Faqih sama Habib Abdul Qadir di sini, sampai ruwet Kota Malang. sampai ruwet. Nyari di negara lain di luar Indonesia sulit pelaksanaan ahlu sunnah semarak itu. Tempo hari tanggal 22 haul kubro di Gendinding, Kiai Asrori yang hadir perkiraan 300.000. Napa beda ke Malaysia nih? Apa ada di Malaysia haul sampai 300.000? Apalagi di Brunei nggak mungkin 300.000. Wong penduduknya 300.000. Kalau haulnya 300.000 ya habis. Sama tanya Habib Syekh yang keliling kemana-mana maulid bersama Habib Syekh yang sampai puluhan ribu, bahkan bisa 100, ya hanya di Indonesia. Beliau diundang Malaysia 20.000 wis pol-polan, wis angel ya. Tapi kalau di Indonesia bisa 100.000. Ini negeri saya nggak ngerti juga. Kita itu jauh dari Mekah Madinah, Islamnya ditakdirkan mayoritas dan ditakdirkan ahlu sunnah wal jamaah. Hadirin, negara-negara lain oleh Allah dikirimi Islam lewat dai mubalik, ulama-ulama. Mereka yang ke Cina ulama, mereka yang ke Afrika ulama, tapi kebanyakan ulama masyayikh dan bukan dzurriyah, ulama dan bukan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Indonesia ini corong belitare kepomo dimanja, dikirimi Islam lewat ulama-ulama wali songo yang kebanyakan mereka dzurriyah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat Indonesia ini. Hebat. Hadirin rahimakumullah. Bagaimana kok begitu? Nah, niki sing badhe kula aturaken. Ngeten. Iman sing bener niku mengimani Quran Sunnah 100%. Asal sahih, totalitas utuh. Jangan ada satupun ayat yang diingkari. Jangan ada satupun hadis yang diingkari. Asal itu sahih. Jangan ada satupun hadis yang ditolak. Asal itu sahih. Nah, untuk itu Allah Subhanahu wa ta'ala kepada bangsa Indonesia mengirimkan para dai yang rata-rata fikihnya madhab Syafi'i, rata-rata tauhidnya Imam Asy'ari, Imam Maturidi, thariqahnya akhlak tasawuf Notwati, Imam Junaid, Imam Abil Hasan Asyadzili, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan Imam Ghazali. Nah, karena ada tokoh-tokoh ini, maka Islamnya Indonesia menjadi Islam yang ahlu sunnah wal jamaah
dan insya Allah 100% sama dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, diwarisi oleh Ahlul Bait dan para sahabatnya. Para rawuh, kita oleh Allah dipilihkan madhab Syafi'i, itu ternyata ada rahasianya, ada siri dan asrornya. Mana siri dan asrornya? Begini, Imam Syafi'i itu mengakses ajaran ilmunya Nabi, baik yang bersumber Al-Quran atau hadis, lewat semua jalur. Jalur Ahlul Bait diterima Imam Syafi'i, jalur sahabat diterima Imam Syafi'i, jalur sanadnya Imam Syafi'i sendiri tentu juga diterima Imam Syafi'i. Madhab Abu Hanifah, Imam Hanafi, itu lebih banyak mendapatkan ajaran Islam lewat jalur Ahlul Bait. Imam Hanafi berguru pada seorang Ahlul Bait, keturunan Rasulullah SAW, Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq berguru kepada abahnya sendiri, Imam Baqir. Berguru kepada abahnya sendiri, Imam Ali Zainul Abidin. Berguru pada abahnya sendiri, Imam Husain As-Sibti, cucu Rasulullah SAW. Imam Husain berguru langsung kepada mbahnya Rasulullah SAW. Dari jalur itu Imam Hanafi mewarisi ilmunya Nabi yang lewat Ahlul Bait. Nah, terus Imam Maliki berguru kepada Imam Nafi'. Imam Nafi' berguru kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sahabat, bukan Ahlul Bait, berguru langsung kepada Rasulullah SAW. Imam Malik mewarisi ilmunya Nabi lewat jalur sahabat. Imam Hanafi mewarisi ilmunya Nabi lewat jalur Ahlul Bait. Nah, Imam Syafi'i mewarisi ilmunya Nabi wadua. Apa itu? Ya wadua. Lewat kedua-duanya jalur itu, ya jalur sahabat, ya jalur Ahlul Bait. Karena Imam Syafi'i ngaji ke Syekh Abu Yusuf, sahib dan temannya Imam Hanafi. Dengan ngaji ke Syekh Abu Yusuf, Imam Syafi'i mewarisi ilmunya Imam Hanafi, yang itu mewarisi Nabi juga lewat jalur Ahlul Bait. Imam Syafi'i setelah ke Madinah juga ngaji ke Imam Malik sampai apal kitab Muwatta. Dengan ngaji kepada Imam Malik, Imam Syafi'i juga mewarisi ilmunya Nabi lewat jalur sahabat. Lengkap sudah. Plus Imam Syafi'i sendiri punya jalur sendiri. Imam Syafi'i punya guru Imam Waqi'. Imam Waqi' punya guru Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri punya guru sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Abdullah punya guru langsung Rasulullah SAW. Andai Imam Syafi'i hanya berguru pada Imam Malik dok, kita khawatir jangan-jangan ada 1-2 hadisnya Nabi, ajaran Nabi yang diajarkan pada anak cucunya Ahlul Bait, jangan-jangan itu belum diterima Imam Syafi'i. Andai Imam Syafi'i ngajinya hanya kepada Imam Malik, khawatir ada ajaran yang kesingsal. Apa kesingsal? Ketelingsut, kelewatan. Gimana? Andai Imam Syafi'i hanya ngaji kepada Syekh Abu Yusuf, Imam Hanafi tok, nggak ngaji pada Imam Malik, kita khawatir jangan-jangan ada 1-2 hadis sahih yang disabdakan Nabi tidak kepada Ahlul Bait, tapi disabdakan pada sahabat. Khawatir itu belum diterima Imam Syafi'i. Dan karena Imam Syafi'i mengakses ilmu Nabi dari dua-duanya, ya Ahlul Bait, ya sahabat, ya Ahlul Bait. Sahabat menurunkan ilmu sampai para masyayikh, Ahlul Bait menurunkan ilmu sampai para habaib,
sampai sekarang pola kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ngaji itu pada dua-duanya, ya kiai ya habaib, dua-duanya lengkap. Kalau zaman ke kiai tok, jangan-jangan ada ilmu yang kelewatan. Kalau zaman ke habaib tok, jangan-jangan ada ilmu yang kelewatan. Imam Syafi'i kepingin dua-duanya plus jalurnya sendiri. Tauhidnya itu pakai Imam Asy'ari yang juga pengikut Imam Syafi'i. Dengan mewarisi tauhidnya Imam Asy'ari, berarti kita mewarisi tauhidnya Imam Syafi'i. Nah, kita tauhidnya juga mewarisi ilmunya Imam Maturidi, yang itu pengikutnya Imam Hanafi. Jadi lengkap juga. Barangkali ada ajaran tauhidnya Imam Syafi'i yang diwarisi Imam Asy'ari kesingsal, barangkali kelewatan, dilengkapi dengan ajaran tauhid akidah oleh Imam Maturidi yang diwarisi dari Imam Hanafi. Khawatir belum lengkap itu, jangan-jangan ada hadis yang Imam Syafi'i kelewatan. Nah, Wali Songo kepada kita masih mengajarkan thoriqah, wiritan, manakib, yang itu kalau ditarik ke atas menginduk, apa menginduk nih mak? Mengerucut kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, Syekh Abdul Qadir itu dua madhab, madhab Syafi'i juga madhab Hambali. Madhabnya Syekh Abdul Qadir itu dua, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Dengan ditambahi manut kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, berarti kita bisa mengantisipasi barangkali ono hadis yang Imam Syafi'i kelewatan. Nah, dengan ikut Imam Hambali lewat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, diharapkan sudah tidak ada lagi hadis yang kelewatan. Halo, Ahlus Sunnah wal Jamaah niku ngoten niku. Nah, inilah para rawuh yang diharapkan benar-benar iman kamil, iman lengkap, iman sempurna seperti definisi iman dalam kitab Sulam Supinah itu. Nyun sewu, tiang Jawa ada kitab matan kecil, matan kitab loro, kitab Safinah dan kitab Sulam. Kitab loro dicetak dadi siji, judule Sulam dan Safinah. Wong Jawa ngarani Sulam Supinah. Definisi iman dalam kitab Safinatun Najah napa para rawuh? Al-imanu huwa at-tasdiqu bi kulli ma, tak baleni, at-tasdiqu bi kulli ma jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Iman yang benar, iman yang sempurna, yaitu membenarkan, meyakini, menerima semua ajaran yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, model Imam Syafi'i, ajaran lewat Ahlul Bait diterima, ajaran lewat sahabat diterima, ajaran lewat Imam Waqi diterima. Sampai sekarang barangkali ada yang kelewatan dari Imam Hambali pun juga kita terima. Dengan begitu harapan kita nggak ada satu ayat pun yang kita ingkari, nggak ada satu hadis pun yang kita ingkari. Kita terima semua, kita benarkan semua, kita yakini semua. Andai tidak begitu, khawatir ada satu dua hadis yang masih ditolak, yang masih belum diterima. Padahal iman sempurna itu menerima semua. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun. Loh, masuk ba'dun napa? Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi